jaket yang sama, gestur tubuh yang sama, saya merhatiin aja sambil megang anak saya. Jadi ketika saya ditegur, udah om turun. Nah akhirnya kan saya sadar tuh, saya turun, itu mereka nggak ada lagi. Tadi pagi ada yang naik gak bu? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih, atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Ray. Waduh Bang, udah lama kita nggak ketemu nih teman-teman semua. Gimana Bang kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah. Nah, jadi teman-teman semua yang mungkin ngikutin video-video dari gua gitu ya, udah pernah bercerita gitu Bang Ray. Nggak cuma bercerita aja, saat itu kalau nggak salah ada cerita Bang Ray yang gue narasiin Bang ya. Ya kan, kalau nggak salah Merbabu tuh, 1994 apa 6 gitu. Pokoknya 90-an lah teman-teman semua. Yang penasaran gitu dengan ceritanya langsung aja scroll bawah tuh. Pokoknya ada pas lagi gue narasiin ceritanya Bang Ray nih. Oke. Dan sebelum masuk cerita juga, Bang Ray juga punya usaha nih Bang ya. Betul. Nah, namanya usaha itu apa itu Bang? Alat outdoor, perlengkapan outdoor dan kasual. Oke, namanya apa itu Bang? Di Instagram tuh Bray_work. Jadi Bray Work. Dan denger-dengar Bang Ray saat itu habis turun dari Gunung Salak. Ya kan? Baru kemarin habis lebaran sih. Habis lebaran, dan itu kita kontek-kontekan dan ternyata lewat yang dulu gue pernah lewat situ, yaitu lewat Girijaya. Betul. Gitu kan. Oke, tapi itu nanti aja lah teman-teman semua. Oke Bang, pada video kali ini Bang Ray ingin menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih Bang? Bulan Januari, akhir Januari ke Gunung Kencana, masih dekat sini di daerah Puncak ya. Oh, daerah Puncak, masih dekat Gunung Kencana. Itu sama keluarga itu Bang? Sama keluarga, kebenaran kemarin bawa anak sama 2 ponakan. Oh, berarti pendakian pertama anak itu di Gunung Gede ya? Iya, Gunung Gede. Gunung Gede itu teman-teman. Tadi gue sering-sering WA-WAan tuh nih, anak aneh nih, kan, wih keren, mantap Bang Ray gitu kan. Itu di bulan Januari tuh Bang ya? Januari. Tahun 2023. Dan kalau boleh tahu Bang, intinya tuh ngalamin kejadian apa itu Bang? Kita di teror di shelter ya. Setelah ngelewatin tanjakan Sambalado. Nah, kita baru pertama kali tuh Bang ke itu apa? Kencana. Gunung Kencana, karena ini keponakan ngasih tahu, ternyata dia juga baru pertama kali. Ya, sebenarnya agak gimana ya, kemarin dia ngomong aku udah pernah kesini, ternyata belum, di gunung sebelahnya. Jadi kita sama-sama masuk tuh ke situ. Ke situ. Bagus banget. Kencana itu merupakan salah satu opsi kalau naik gunung yang terdekat mungkin Bang ya. Dekat. Treknya juga is oke lah gitu Oke lah. Dan kejangkau tempat campnya juga wah lumayan ajib deh. Pokoknya kalau pemandangan di gunung Indonesia tuh nggak ada yang jelek, bagus semua. Gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang Ray cerita ini Bang ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Baru tahu itu ada gunung ya di balik deket puncak pas ya. Jalur bagus ya, deket-deket apa sih tempat-tempat wisata tuh. Ya ada kebun teh, ada danau apa tuh saya lupa tuh. Itu jarak tempuhnya sih kurang lebih kalau bawa motor itu sekitar 3 jam. Nah, dari puncak tuh masuk ke daerah kebun teh, kita naruh motor kalau nggak salah deket SDN Cikoning. Nah dari situ kita ngelanjutin jalan kaki tuh Bang sampai base camp di sana tuh Gunung Kencana itu 2 jam perjalanan jalan kaki. Mantap. Kita nembus kebun-kebun teh. Bagus lah. Saat itu ya nggak ada apa-apa nih. Aman tuh ya. Aman banget, cakep lah. Jadi kita nikmatin ya, kita bikin dokumentasi ya video ya foto sampai sekitar jam 4:30 sore. Akhirnya kita ibadah di situ di musola. Nah kebenaran nih ponakan saya kasih tahu dulu nih saran saya nih gitu kan. Setelah saat maghrib, ayo kita naik gitu. Nyata kata enggak sekarang aja. Akhirnya ya ada kesepakatan nih kita naik nih. Ada beberapa pendaki lain sih cuma berjarak sama kita nih Bang. Jam 5 sore kalau nggak salah kita naik. Jadi tangga tuh Bang. Ekstrem lah, mantap tempatnya. Itu di tengah trek, saya sempat videoin tuh tim kita nih. Setelah habis tanjakan Sambalado, di depan saya itu ada perempuan. Cuma munggungin kita nih. Ya kan kita baik sangka itu pendaki loh. Jadi kita terusin nih. Nah, saya ini kepala saya kena migrain. Sempat ditolong tuh sama ponakan, dipapa, sediem tuh. Jadi ada something di situ nggak mau saya jelasin secara detail saat pendakian karena anak dan ponakan biar nggak panik nih. Setelah saya dipapa, cewek itu masih ada, tapi mungkin saya nih, saya diam. Oh itu pendaki. Saya jalan lagi nih Bang. Kira-kira menuju maghrib. Saya nemuin batang pohon itu rubuh, gede pohon rebuh. Kita dapat shelter lah, kayak shelter gitu Bang. Bisa ngedirin sekitar 4 tenda lah. Kebenaran dari balik pohon ini nih, kita buka tenda di sini nih Bang, di depan tempat pohon rubuh. Di sini jalur nih Bang. Nah, kira-kira masuk maghrib lah tuh Bang. Kita disambut gerimis ya, buka tenda nih kan, sambil buka tenda buat nenangin anak dan ponakan biar dia nggak panik. Saya tuh suruh mereka bakar tisu. Dia bilang, kok dibakar Om? Udah bakar aja, saya bilang. Yang penting ada kegiatan gitu. Udah bakar tisu aja sama kayu-kayu lembab tuh, nggak nyala. Terus saya bakar tuh nggak nyala. Udah tisunya aja bakar. Jadi setiap pojok tuh kalau nggak salah ada 4 titik, saya bakarin tisu tuh Bang, biar baunya itu nyengat. Karena yang saya cium dan saya ngeliat tuh beda, buat ngalihin anak-anak nih. Saat tenda nih belum berdiri, ponakan saya ke belakang tenda nih Bang, buat mantek pasak. Ya, mantek pasak. Nah ini kita semua berempat itu disambut suara tangisan cewek. Nah itu sosok yang tadi itu. Yang tadi ya. Cuma ini belum ngewujudin nih Bang. Oh, cuma suara tangisan. Baru suara tangisan. Itu kita semua dengar. Jadi satu ponakan di belakang tenda, otomatis kita 3 di depan nih. 3 di depan tenda. Ini anak saya sama satu ponakan saya yang ini ngedeketin saya masuk. Karena mungkin mereka udah ngerasa ada sesuatu. Akhirnya saya ngambil lampu itu tuh tenda. Saya ikat di pohon besar tuh. Mulai saya nyalain lampu tuh karena udah mulai gelap. Ponakan saya yang di belakang tenda ini mimiknya udah gak enak. Dia manggil saya, Om, nih gimana? Balik ke sini. Saya bilang, balik ke depan. Ini balik ke sini. Karena mohon maaf ya, saya yang dikasih lihat wujud. Dia ada di belakang ponakan saya nih yang lagi pasang pasak. Iya, dia pindah ke depan. Gimana, kenceng nggak? Nah, saya balik nih.
saya balik ke belakang mau ngecek gitu, sosok itu hilang tuh bang. Masih bawa lampu ke belakang, saya pantekin. Jadi kita selesai tenda berdiri, kita masang flysheet. Kemudian flysheet kita gede bang, ukuran 3x6, masih gerimis lah, cuma nggak terlalu besar ya. Kita pasang flysheet, tapi ini ponakan sama anak mulai ngerangsek ke tengah nih. Ya mungkin mereka udah ngerasa nih, tadi udah disambut sama suara tangisan, terus nyium bau sesuatu juga, mungkin dia nggak cerita di situ. Nah saya tenangin mereka, berdirilah nih flysheet nih bang. Saya bilang masukin carrier, pasang matras di dalam gitu, pasang matras, keluarin kompor, biar om di sini ngeberesin sisa-sisa pasak yang tercecer tuh. Nah kan mereka masuk ke tenda nih, saya kan masih di luar nih. Posisi itu gerimis masih kecil-kecil lah. Itu nggak ada orang. Nah karena yang tadi saya ceritain, ini pohon tumbang, ini tenda saya, dan di belakangnya ini ada pohon gede, ya kan. Setelah flysheet berdiri, saya keluar nih dari balik flysheet. Cewek yang tadi saya ceritain tuh di tanjakan, dia ada di ujung pohon, sama lagi munggungin. Saya bilang ini bukan orang nih, mungkin kita disambut, mungkin kita baru pertama kali ke sini gitu kan. Bau arahnya sih ke situ sih bang, bau arahnya ke situ, ke tempat cewek itu tuh. Akhirnya saya dipanggil sama anak sama ponakan nih, mau masak apa gitu. Jadi saya teralihkan bang, karena dipanggil, saya balik ke tenda, keluarin aja logistik di sini. Mereka berkumpul. Nah di situ setelah lagi masang gas, dengar suara pendaki itu bang. Itu udah gelap bang, cak gitu lewat. Ada pendaki itu bang, lewat bawa. Itu pendaki yang tadi bareng sama kita di tanjakan Sambalado. Apa mungkin dia ngebreak di situ? Saya nggak tahu. Kalau untuk ukuran berhenti di tanjakan Sambalado, kayaknya nggak mungkin. Soalnya licin bang, kayu dan tanah, ada tanah gitu ya. Akhirnya satu pada datang. Ini orang bangunan tadi, kalau nggak salah dia ada 5 orang tuh, ngampirin kita. Negor sapa gitu, udah buka tenda aja. Iya, saya bilang. Satu orang pendaki ini ngedeketin saya gitu, bang, ya, dia negor saya, bang, kalau bisa sih bang, kenapa ya, bikin api unggun. Ya, ntar bang, kan ini habis gerimis bang. Enggak bang, bikin api unggun aja gitu, hati-hati ya bang gitu. Mungkin dia ngelihat gitu, saya nggak tahu. Kalau bisa sih bang, pindah aja. Nggak bisa, gue capek banget. Lagian kepala gue pusing nih, makanya gue bikin tenda di sini. Pendaki itu nggak lama lah, ya kayak dia ketemu kita sekitar 5 menit, dia nerusin ke puncak dan nggak ada pendaki lagi tuh bang. Di waktu itu ya mulai masak-masak. Nah suara kayak gong itu bunyi tuh bang, janggal ya. Di posisi kayak itu, mungkin di pendakian sebelum mungkin saya pernah ngerasin kayak gini. Nah di Gunung Kencana nih, mungkin ada kali gini. Saya diem dah tuh, kita masak, ngalihin perhatian. Di belakang tenda itu tuh bang, yang ada pohon besar, itu cewek itu ada di situ lagi, udah pindah posisi. Ini kayak dia ngikutin, saya diem tuh. Anak-anak keluar nih. 2 orang nih, ponakan sama anak saya duduk di situ. Mungkin entah berganti sosok atau gimana, sosok itu jadi putih tuh bang. Jadi kayak selembar kain, kayak yang ngelilit di pohon gini bang, terbangnya gini. Dia ngambang tuh, ngambang di atas tenda kita, ngelesat. Saya ngeliat banget, ngelewatin kita. Saya diem tuh, saya migrain lagi tuh bang. Lalu saya bilang anak saya sama ponakan, udah kamu masuk dulu situ, rapihin logistik di dalam. Maksudnya biar ini urusan saya gitu. Tanpa mereka sadarin, sosok itu udah di sebelah saya nih, di sebelah pohon tumbang itu. Dia sih nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja. Perasaan saya sih kayaknya wajahnya dia tuh begini,
natap saya gitu. Cuma saya nggak ngeliat dia. Kita makan tuh bang, nyedain logistik. Ada pendaki tuh naik lagi tuh bang. Akhirnya izin, ada kalau nggak salah tuh satu tenda dulu tuh. Bang ada tempat buat buka tenda nggak? Ada bang. Kalau bisa sih bang, saya bilang kalau bisa sih jangan dekat pohon tuh bang. Bang kenapa? Cari yang datar aja bang. Kalau bisa agak ke sana lah bang. Oh yaudah, akhirnya dia buka tenda tuh. Dia nemenin kita tuh satu tenda. Setelah kita makan, datang lagi nih orang. Kalau nggak salah dia bawa keluarga. Jadi malam itu kita ada 3 tenda nih bang. Saya bilang nih sama keponakan, sama anak saya, ayah setelah makan mau tidur dulu karena migrain nih bang, kepala saya migrain gitu. Saya tidurlah jam berapa saya juga nggak tahu itu jam berapa saya nggak tahu. Pokoknya saya bangun, ini udah pada tidur semua di sebelah saya. Maksud hati ini saya ini mau keluar tenda mau ngambil air nih bang. Jadi kan karena saya nyalain lampu di dalam tenda kan kayak bebayang gitu bang ya. Itu di ginian. Jadi saya punya frame nih bang di depan. Itu kayak rambut nyeplak di tenda. Di tenda saya itu rambut bang. Kalau misalnya kayak gini nih, karena ada bayang, itu berbentuk rambut itu begini bang, ngejuntai di, jadi ini keongnya gitu bang, ngejuntai di itu dengan bau yang nggak enak ya dan suara ngelengking. Entah tenda sebelah itu denger atau enggak, saya nggak tahu. Jadi saya nge-freeze dulu. Ya saya istighfar nih, saya diem, astagfirullahaladzim. Gue naik sebelum maghrib nih, gue belum sholat maghrib, belum sholat isya, dan saat itu kondisi saya nggak bisa tayamum nih. Saya diem, saya karena nggak sholat nih, gitu. Saya diem. Itu sosok itu lama bang. Jadi kayak kita orang marahan main diem-dieman, gitu. Iya, akhirnya sekitar 5 menit saya ambil air. Kayak matung aja saya merhatiin itu. Saya matung sekitar 5 menit, saya ngambil air, saya minum. Ketika saya minum udah nggak ada tuh. Cuma balik lagi ke pintu belakang tenda nih bang. Karena kan posisi tenda saya kan saya nyalain lampu gantung tuh ya di situ. Di situ ada orang nyinden. Kan berbayang bang, kan kelihatan. Jadi kayak orang nyinden gitu, kayak orang Jaipangon tuh. Nih kayaknya kalau dari kontur tanah yang saya bangun ke tenda itu ya, pintu belakang itu berjarak 1,5 meter itu jurang. Maksudnya semak-semak, nggak mungkin di situ ada tanah karena saya yang ngencengin pasak terakhir di belakang tenda. Saya rebah di tengah keponakan dan anak saya ini di dalam tenda. Saya posisi di tengah nih bang, karena anak saya ini dekat tenda pintu belakang. Nah, sosok yang tadi nari itu ngedeketin. Karena saya khawatir sama anak saya tarik anak saya itu bang. Maksudnya jangan anak gua gitu kan. Nah itu baru tuh ada suara tuh bang. Yang saya dengar sih jangan lama-lama gitu. Lebih baik kamu pergi gitulah, kayak bahasa Sunda gitulah. Saya diam, saya rebahin lagi, saya pegangin anak saya. Tenda yang mungkin yang sebelah sana atau yang di depan saya itu teriak. Yang pasti di saat itu mereka teriak kenceng, kayak orang gimana ya, histeris gitu. Itu kenceng. Yang mungkin di depan saya yang tadi rame-rame langsung diem, matiin lampu semua tuh. Saya ngeliat, karena kan lampu kita doang nih yang nyala. Saya diem, berusaha nenangin diri. Akhirnya saya jikir-jikir tuh bang di dalam tenda sambil duduk. Saya merhatiin ya. Udah tuh suara tangisan yang maghrib itu saya kedengeran lagi gitu. Gitu. Oh kenceng banget. Mungkin sekitar ada 30 menit saya bukan meditasi ya, saya jikiran aja, maksudnya buat keselamatan nih tim saya gitu. Saya putusin tidur tuh bang. Mungkin nggak lama saya tidur ya. Ini keponakan saya mau summit ke Puncak Kencana. Itu dia nyalain alarm subuh. Dibangun ini 2 orang. Om, aku mau naik. Udah bawa air dulu gitu. Jadi 2 ponakan saya ini mau summit.
otomatis kan saya sama anak saya di tenda nih, suasana masih subuh nih bang ya. Di waktu subuh dia naik nih, Om aku izin, silakan naik aja gitu. Jadi sambil nunggu waktu terang, saya masak tuh bang, sampai mungkin sekitar 5:30 tuh udah terang, udah kelihatan gituan cahaya. Yang tadi mungkin malam saya ngeliat ada sosok rambut, itu frame saya patah. Padahal semalam nggak ada hujan besar, nggak ada angin besar bang, frame itu patah. Akhirnya saya sarapan sama anak saya sekitar jam 7. Saya bilang sama anak saya, ayah mau nyusul ini kakak Alpin ke atas, kamu sini aja. Nah kebenaran ada orang naik, rombongan orang naik nih, mau ke atas bang, iya mau bareng? Enggak, saya bilang ntar aja, saya sendiri gitu. Jadi setelah orang ini berlalu sekitar nggak ada 5 menit lah. Maksudnya setelah dia jalan, saya izin sama anak saya ke puncak nih bang. Mau tahu puncak Kencana gitu bang ya. Itu kan posisi terang ya. Kalau berjarak, dia tuh rombongan bawa keril, sementara saya di situ nggak bawa apa-apa. Jalan ke puncak lenggang. Kira-kira kebalap gak? Kalau jarak 5 menit. Kira-kira kebalap kayaknya. Iya. Kebalap. Kira-kira kebalap ya. Nah, karena saya lenggang, dia bawa keril, saya bukan maksud mau bareng, enggak. Saya jalan, setengah berlari tuh bang ya, mau ke arah puncak. Itu saya nggak ketemu orang. Yang pakai keril itu? Pakai keril, itu masih pagi. Sampai saya ketemu ada puncak bayangan di sana bang. Jadi mentok puncak bayangan, ke kanan, melipir ke kanan tuh bang. Saya ngeliatin, nggak ada orang ya. Perasaan tadi, bukan perasaan, dia... Emang ada ya? Emang ada, nyapa saya. Dia kemana? Saya sempat berhenti sekitar 5 menit tuh di situ. Apa mungkin dia lari? Jadi saya kan baik sangka nih bang ya. Tapi jaraknya nggak jauh bang. Dari pertama dia negor sapa saya nih pagi. Apa dia buang air kecil? Nah saya tungguin di situ. Saya sempat di puncak bayangan diam. Saya jalan tuh. Kan saya nggak tahu puncak Kencana di mana, saya nggak tahu. Jadi saya nyari jejak itu aja di pohon-pohon tuh. Sempat saya berhenti. Ada suara keramaian gitu. Kayak ini bener kayak jalur. Saya terusin ke atas, ketemu ada 2 pendaki. Ada pendaki tuh lagi duduk di situ. Itu manusia bang. Saya nanya kan, bang arah puncak Kencana mana? Itu bang nggak jauh kok, kelihatan. Oh, bang, udah ada yang naik lagi belum? Abang dong pagi nih saya lihat. Oh saya. Udah, terima kasih bang kok kayak gitu. Saya naik ke atas nyari ponakan saya nih, ketemu lah ngobrol. Jadi di situ kan kalau ketemu pendaki kita yang ngobrol gitu ya. Selamat pagi bang, nanya-nanya gitu. Buat mastiin ponakan saya selamat, dari jauh saya ngelihat, oh ada ponakan saya gitu kan. Jadi banyak pendaki, mungkin ada pendaki senior di situ. Saya ngobrol sebentar, Mas, banyak yang naik? Enggak, segini aja kok. Pagi ini ada yang naik lagi? Enggak. Pokoknya semalam cuma segini aja sih. Jadi enggak terlalu baik lah bang. Di situ sekitar ada 10 tenda lah di puncak itu. Pagi ini enggak ada yang naik. Cuma abangan yang baru nyampe. Oh gitu. Udah akhirnya saya jalan nih. Nyusul ponakan, motret, kita bikin dokumentasi. Turun yuk. Karena perasaan saya ingin. Tapi itu kan banyak orang bang ya. Jadi saya sempat bikin dokumentasi, ya ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya ajak turun nih ponakan saya, yuk turun yuk. Ada perasaan janggal di saya ketika pagi itu. Saya mau mastiin aja jarak saya dari tempat ngecamp ke puncak itu kalau nggak salah nggak sampai 20 menit bang. Jadi saya turunnya sama ponakan, sempat motor-motor sebentar. Saya pengen nyisir, saya ketemu pendaki gak gitu. Saya tuh pendaki lagi gak yang mau naik gitu, maksudnya gitu bang. Karena mungkin nguber waktu ya. Saya belum sholat maghrib nih dari kemarin. Saya mau cepet-cepet turun. Saya turun, nyampe lah ke situ, ke tenda saya. Nah tenda depan-depan saya nih udah pada bangun gitu.
Akhirnya kita tegur sapa, habis dari atas, iya, rame enggak rame. Jadi ponakan saya masuk tenda, saya sempat ngobrol tuh, Mas, tadi ada pendaki naik ya? Enggak. Mas baru bangun? Enggak. Ada sekitar 10 menit lah, baru beres-beres kok, ini lagi mau masak-masak. Oh gitu. Emang kenapa? Enggak, saya cuma nanya aja sih. Terus di tenda satunya lagi, mereka juga baru bangun, kita ngobrol, Mas, masak. Iya, Mas, tadi ada pendaki naik lagi nggak? Nggak ada, Mas. Kita dari tadi kok di sini. Ya sama jawabannya, sekitar 10 menit kita baru bangun. Kita masak, ngobrol nih Bang sama ponakan, sama anak, turun yuk. Tanggung nggak turun yuk. Om belum gua doa sholat. Om kayak mau mandi dah, gerah. Kita pagi itu setelah sarapan, kita turun tuh Bang, packing turun gitu kan. Ke bawah dah tuh, anak saya kebenaran tremor tuh Bang. Pas turun. Tremor? Benar, Balado? Di balado, dia itu sampai jalan mundur Bang. Nurunnya tuh begini, karena dia gemeteran ya. Sempat berhenti beberapa kali lah. Rombongan kita nih duluan nih Bang turun. Kan kita berempat nih. Saya tuh paling depan, jadi nahan anak saya nih. Nahan anak pelan-pelan. Karena nyita waktu kali ya, dia tremor gitu ya. Saya sempat sedikit emosi gitu sama anak saya. Udah begini, saya ajarin, ini turunnya gini aja. Mungkin di tengah perjalanan, saya capek juga gitu. Nanganin anak saya nih. Oh kok begini ya, saya pegangin terus. Saya berhenti sejenak tuh. Masih mau masuk turunan Sambalado. Sambalado itu kan Bang, tangganya tuh dia kayu bulat gitu Bang, di pantek-pantek tuh ya. Ada pegangannya, ada yang enggak tuh Bang. Karena saya turunnya begini juga buat nahan, saya berhenti. Nah, yang tadi pagi saya ngeliat pendaki negor saya itu, dia ada di situ Bang. Jadi kan logika saya, dia bilang mau ke puncak, tapi dia udah turun. Sementara saya mau naik ke atas, saya nggak ketemu dia. Saya mastiin orang di atas puncak itu nggak ada pendaki selain saya pagi itu yang nyampe. Begitu saya turun sampai ke tenda saya tanya ke tetangga-tetangga tenda, nggak ada pendaki. Yang naik ya, yang turun malah tim kita. Sampai tenda tuh. Nah pas di tanggal Sambalado saya berhenti tuh, saya mastiin nih, wah ini yang pagi nih, yang tadi ini wajahnya tuh kayak warna topi Abang, begitu. Agak gitu. Gampang diciriin gitu lah ya, karena dia pakai topi gitu ya. Jadi dia agak-agak pucat. Saya merhatiin ya. Satu baru saya perhatiin itu cewek yang munggungin pertama kali saya itu ada di situ Bang. Jadi kan karena dia mungkin sama-sama nunggu gitu ya. Saya merhatiin ya. Jaket yang sama, gestur tubuh yang sama. Saya merhatiin ya sambil megang anak saya. Jadi ketika saya ditegur, udah Om turun. Nah akhirnya kan saya sadar tuh, saya turun, itu mereka nggak ada lagi. Sampai jadi tanjakan Sambal itu ada atas, ada bawah nih Bang. Kalau turun, kita nggak boleh lewat sini nih Bang. Tanjak, kita begini nih Bang. Begitu dan nemuin trek sulit buat turun, kan enak tuh pegangan tadi Sambalado. Saya ke depan nih Bang, buat mastiin tim-tim saya, ayo turun. Saya videoin, saya moto aja, itu nggak ada. Ada beberapa pendaki yang turun, saya ngeliat, oh ini wajah baru nih. Dia nyusul mungkin ya, nyusul turun, saya merhatiin ya. Yang rombongan tadi nggak ada. Itu nggak ada, demi Allah. Makanya saya ke bawah, ini ada apaan ya? Saya mau buru-buru nyampe ke bawah. Akhirnya anak saya udah ngetremor tuh, sampai bawa ke tempat simaksi. Saya ke warung itu tuh, nggak entah itu nama ibunya siapa, di warung itu deket Simaksi. Saya ngobrol, saya mau ke kamar mandi deh Bu. Akhirnya ditegur sama ibu-ibu situ, kamu lihat apa? Saya ditepuk. Nggak lihat apa-apa Bu, saya mau ke kamar mandi. Yang MCK itu ibu kagak. Ya udah kamu mandi dulu, wudhu deh gitu. Akhirnya saya mandi, wudhu gitu, beres-beres di situ, ganti baju semua. Terus saya ke warung ngobrol-ngobrol. Sempat ditegur tuh, Jang, Kak dia, ya Bu, ngapa Bu? Diusilinnya dari kemarin.
Enggak, saya bilang, jangan bohong, katanya, jangan bohong, itu orang ada, katanya. Jadi ini ponakan saya kan nggak pada ngerti bahasa Sunda gitu. Dia bilang, udah kamu mandi aja sana dulu, mandi dulu. Anak saya, udah kamu mandi dulu sono. Ngapain kek? Ya, saya ngobrol sama ibu-ibu ini. Udah Jang, mendingan turun aja. Ya saya mau turun Bu. Itu pagi loh Bang. Saya bilang, saya nggak mau mecahin kayak kesana tuh horor di situ, enggak gitu. Kayak ini orang kok bisa ngebaca pikiran gitu ya. Apa yang saya laluin, kok dia tahu gitu ya. Saya diam aja. Enggak Bu, enggak jangan bohong gitu. Iya Bu, kalau gitu saya mohon maaf gitu, saya mau turun. Tadi pagi ada yang naik gak Bu? Nggak ada. Itu ibu warung nggak ada yang naik. Itu yang nungguin kamu itu, saya pikir ponakan saya. Dia bilang mana? Jadi kalau mau naik ke tanjakan Sambalar ini pos nih Bang, kita beli tiket, kita naik tangga, terus kayak ada bangku gitu tuh Bang, kayak ban gitu buat nongkrong, baru trek Sambalada tuh tangga. Orang yang saya lihat tuh rombongan itu ada di situ. Saya merhatiin itu pagi Bang. Dari tempat Simaksi ke tempat naruh parkir motor itu nggak jauh Bang. Parkir motor bukan yang di SD, dekat Simaksi. Jadi sekitar 15 menit lah. Dekat musola. Ya, saya balap ini ponakan saya, keril mana? Keril gede saya ambil. Nih kamu bawa ini. Saya langsung turun sama anak saya. Nggak pakai ngerem lagi. Saya bablas tuh Bang ke bawah. Ayo turun. Perasaan saya tuh udah nggak enak. Itu masih pagi Bang. Saya jalan turun tuh sekitar sejam 20 menit lah sampai SDN Cikoneng tuh. Itu nggak terjadi apa-apa sih Bang. Saya turun, alhamdulillah selamat tuh sampai tempat saya naruh motor tuh. Saya tunggu nih ponakan saya, nggak nyampe-nyampe. Ini kemana nih? Ada mungkin telat sejam lah dia. Apa mungkin dia foto-foto gitu, saya nungguin. Jadi sambil nunggu mereka datang, saya makan, ngobrol. Ada warga bawa motor tuh, yang roda 3 tuh. Warga-warga setempat mungkin pekerja di kebun teh itu berhenti dekat warung itu tuh Bang, ngobrol sama saya. Baru turun. Iya baru turun. Jalan kaki ya? Iya jalan kaki. Iya gitu. Itu temennya suruh itu aja taruh tasnya. Nah kan saya nengok ya Bang. Saya pikir ponakannya udah datang. Ponakan saya merhatiin. Saya cuma berdua Pak. Itu teman kamu ngapain nyender dekat motor? Saya merhatiin, oh yang tadi nih. Yang tadi pagi, kok dia ngikutin saya gitu ya. Oh yaudah Pak, nanti saya itu saya kasih tahu biar dia ngopi-ngopi dulu. Yaudah saya ke bawah ya, dia ke bawah tuh itu siang ya Bang, posisinya siang. Jadi dari tempat saya naruh motor, saya ngomong sama orang situ, masjid yang terdekat sini mana? Ada Pak, ke sana aja jalan, nggak sampai 5 menit kok. Saya menuju ke masjid tuh Bang, akhirnya saya kodo-kodoin sholat tuh Bang. Kodo-kodoin sholat di situ, saya balik lagi ke warung. Baru ponakan saya yang 2 nyampe. Dan itu nggak terjadi apa-apa lagi Bang. Setelah saya selesai kodok sholat, kita istirahat, makan sambil nunggu waktu buat balik tuh Bang. Udah kayak itu aja sih Bang. Oke itu ya teman-teman semua. Ternyata di balik keindahan sebuah tempat pasti menyimpan sejarah dan legenda masing-masing kali Bang ya. Kan gitu, kalau dulunya kan kita nggak ada yang tahu kan gitu ya. Berarti jadi pertanyaan tuh, pendaki itu siapa ya Bang ya? Saya nggak tahu. Kalau kayak gitu kan bisa terjadi di waktu sore, malam hari, atau menjelang pagi. Ini kan pagi Bang. Iya pagi. Maksudnya, juga. Ya wajahnya nih wajah johir kita nih. Kita ngelihat orang dia nyapa, kan kita balik sapa gitu ya. Iya. Namanya sama pendaki gitu Bang ya. Ya saya positif tingginya. Iya, ya silakan, saya bilang ya silakan aja gitu. Cuma balik lagi tuh Bang, ketika saya kejar, mungkin mereka lari atau melipir kemana gitu, buang air kecil, saya nggak tahu. Saya kejar sampai yang tadi saya ceritain, sampai saya punya atas itu ya, puncak. Nah itu sampai saya turun, bener-bener saya bilang sampai di warung itu tuh, di warung tempat saya naruh motor, orang itu nanya sama saya itu, yaudah Pak, saya orang nggak mau ngambil pusing Bang, yang penting tim kita selamat ya. Gitu. Saya bilang yaudah, makasih, saya bilang. Tempat ngebahas nih keponakan sama anak saya, mereka bercerita di warung itu, tempat kita parkir motor di SDN Cikoneng. Mereka pada ngobrol, Om yang kemarin maghrib dengar gak Om? Saya diem ya.
Iya, terus kenapa? Iya tuh om, kayak orang ngerintih. Tanpa saya ngomong, mereka yang ngomong sendiri, dengerin. Oh iya, sebenarnya gini, entah kalau misalnya lebih detail, om ceritain di rumah aja, jangan di sini. Mereka kayak paham gitu kan, anak sama ponakan. Oh iya, kita tuh capek, maksudnya ya ntar aja kalau kita ngobrol-ngobrol. Yang penting kita selamat. Mudah-mudahan perjalanan pulang kita nggak kenapa-napa bang, gitu, nggak kenapa-napa gitu. Udah, akhirnya sampai situ. Seminggu kemudian baru kita ngobrol kayak tadi tuh. Iya, metain kemarin ke Kencana. Oh, ya kalau lihat dokumentasi, saya nge-share di medsos ke teman. Ini silent area, Rey. Iya, cakep banget saya bilang. Bener cakep banget. Saya nggak mau cerita ini enggak sama mereka. Saya bilang ini gunung cakep dan nggak terlalu tinggi. Bagus lah saya bilang. Bagus. Gitu. Dan akhirnya, tapi pengen kesana lagi ke bang, ke Gunung Kencana itu? Buat pribadi nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Apa karena mungkin kejauhan dari titik parkiran sampai ke sono, apa gimana nih nggak mau jadi? Salah satu itu. Itu oke. Salah itu. Oke, salah satu. Kalau salah duanya bang? Salah duanya apa nih? Pasti kan ada apa ya namanya alasan-alasan tertentu lah bang ya. Baik dalam mungkin tadi salah satunya tadi mungkin dari titik parkiran ke karena terlalu jauh mungkin kan. Itu gitu. Logis. Itu logis. Ada yang non logisnya sih. Oke. Ada non logisnya juga sih. Makanya saya ketika ponakan mau balik ke Kencana lagi, mereka pada naik lagi bang. Oh. Ponakan sempat ngajak om ke sana. Enggak. Kenapa? Enggak. Om cukup sekali ke sana. Oke. Kenapa? Udah om cukup sekali. Ke gunung lain, ayo kita balik lagi. Gitu. Oh. Kalau ke gunung lain, ayo balik lagi. Ayo. Berarti ke Salak, ayo lagi dong. Ayo, insya Allah tanggal 17 kita mulai lewat ke sana lagi. Oh, itu dia. Dan itu disclaimer sedikit ya, terlepas dari pendakian Gunung Kencana, emang saat itu Bang Rey itu naik Gunung Salak lewat Girijaya ya. Girijaya. Padepokan Girijaya gitu bener. kan ya. Yang dimana ngelewatin apa namanya 2 sumur benar. Kayak bangunan tua kayak kerajaan Mataram gitu kan. Yang dimana itu sampai puncak itu bang? Enggak. Enggak sampai puncak. Jadi gini, secara garis besar, saya masuk Gunung Salak di lewat Girijaya itu baru pertama kali. Oke, kalau lewat Girijaya. Girijaya. Oke. Dan saya pun baru tahu, oh ada teman kita nih bikin dokumentasi juga kan ya. Oh bikin konten. Oh ada jalur, saya mau nyoba gitu. Saya mau nyoba. Ketika saya masuk ke situ, benar, jadi apa yang didokumentasiin saya ngelewatin semua. Mungkin saya belum tahu jalur atau saya tersasar, saya nggak tahu nih. Yang pasti nih terakhir saya nggak dapat jalan. Nggak dapat jalan dan ada something di situ. Oke, tapi kita nggak bahas somethingnya nih, dalam artian nggak nih ya. Tapi itu dalam perjalanan itu Bang Rey ketemu shelter 2 gak? Enggak. Oh enggak. Jadi saya ketemu pos bangunan bangunan pertama, bangunan kedua, terus ketemu yang kolom pemandian tuh ya? Iya, yang udah hancur ya, betul. Saya yang lewatin itu, terakhir ketemu mata air tuh. Mata airnya sungai atau gimana nih? Bukan sungai, mata air. Jadi udah dicor tuh, ada pipa. Oh iya, kita lewatin ya itu. Dari situ saya ke kanan, agak ke kanan jalan, ada jalur ke kiri setengah menanjak tuh. Jadi banyak pohon duri ya. Oke, mungkin nyasar situ pas ke kiri kali ya cuy ya. Iya. Karena kita ke kanan terus tuh. Pokoknya nyampe nemuin sungai gede, turun pakai webbing, naik lagi tuh. Tapi itu menjadikan justru ini lebih horor ini. Dalam artian bukan ngeliat gaibnya nih Om. Kita bilang kalau salah jalan udah nyasar lah, walaupun sedikit udah konteksnya udah nyasar. Tapi malah nggak mau kapok gitu kan, justru pengen lagi kan gitu. Itu tuh teman-teman semua, gokil nih Bang Rey nih. Dan itu pengen lagi lewat jalur situ lagi apa yang lain nih? Rencana terakhir kemarin sama tim, kita nggak bakalan mundur nih sebelum tembus Girijaya ya. Iya. Makanya saya ngobrol sama adik sepupu saya, gimana nih? Dia penasaran, ayo Bang, balik lagi sampai kita tahu jalur. Kalau bisa sih Bang,
kita beli webbing buat penanda pendaki lain. Karena itu jalurnya lumut, Bang. Betul. Ini kan nggak ada pendaki lain. Ada. Dan bekas sepatu juga nggak ada. Nggak ada. Apalagi sampah gitu ya, nggak ada itu teman-teman semua. Jadi Bang Re bersama ponakan dan anaknya dan keluarga lah ya Bang ya. Keluarga itu pendakian ingin keluarga. Ke Salak lagi untuk bisa sampai ke puncaknya atau di petilasan Eyang Santri ini Bang? Rencana sih insya Allah di petilasan Eyang Santri kita ngecamp. Mungkin paginya kita summit ke Manik. Puncak Manik sekalian ziarah tuh enak tuh teman-teman ke petilasan Eyang Santri tuh gitu kan. Jadi mungkin teman-teman semua yang tahu kan cuma, bukan yang tahu ya, yang familiar itu kan cuma di puncak Manik 1 ada makom. Ya, kan itu kan. Bener. Katanya ini. Tapi di balik itu semua di bawah tuh masih banyak tuh sejarah-sejarah makam-makam dan sebagainya termasuk Pangeran Santri itu sendiri. Ya, benar. Ini sedikit informasi juga. Jadi Pangeran Santri itu adalah pendukung dari Pangeran Diponegoro yang saat itu lagi perang di tanah Jawa tuh Bang. Oh gitu. Jadi di tahun sekitar 1825 kalau nggak sampai 1830. Jadi Pangeran Santri ini kabur dari Keraton Surakarta karena dikejar-kejar sama Belanda dan antek-anteknya. Berdialog diri ke Gunung Salak itu. Kalau menurut sejarah kan gitu ya. Tapi di balik itu semua gue yakin banget Salak itu nggak serem. Sepakat Bang ya? Tapi yang serem itu dari diri kita sendiri menafsirkan hal itu gitu. Tapi di balik itu semua namanya goib Bang. Namanya goib. Ada kan? dua pilihan sih Bang. Kalau menurut Bang? saya nih gini. Makanya saya sempat ditanya sama teman-teman, saya ngejawab gini, kalau dikasih dua pilihan di dalam hutan nih, mau ketemu yang gaib atau binatang buas yang harus kita hadapin, itu dua pilihan. Makanya saya literalisasi sama ponakan, anak, dan adik sepupu, termasuk abang kandung saya, mau pilih mana? Akhirnya teman saya nggak ada yang bisa jawab. Kalau ketemu binatang buas gimana? Binatang buas itu nyata. Kalau dia nyerang kita harus bertahan. Itu pun kalau kita bisa. Pilihannya gimana? Jadi kita netralisir otak mereka gitu. Kalahin rasa takut. Pilihan mana yang harus kita pilih gitu. Akhirnya keputusannya apa tuh Bang? Nah mereka bilang mending kita ketemu binatang buas gitu. Terus ada yang nanya kenapa kalau gaib-gaib gitu? Gaib, ya. Itu tempat mereka. Biarin aja. Udah biarin, cuek aja. Emang kalau baru pertama kali atau baru beberapa kali pendakian, masa iya pendaki takut sama setan? Iya. Gitu. Bener-bener iya juga ya kan. Oh ngapain aku takut setan mau ya kan. Kita hidup berdampingan lah Bang. Berdampingan teman-teman semua. Coba teman-teman semua komentar nih. Teman-teman semua naik gunung, milih ketemu yang gaib, apa milih ketemu yang binatang buas? Pilih yang mana dan berikan alasannya kan gitu Bang. Pasti setiap orang pasti beda-beda nih milihnya nih gitu kan. Terutama mungkin di tahun 2024 juga milihnya presiden beda-beda. Jadi kesimpulannya teman-teman semua tadi gue juga sepakat dengan Bang Re di mana saat naik Gunung Kencana, kita balik lagi Gunung Kencana, di mana Bang Re merasakan sesuatu, entah itu dari aroma, penglihatan dan sebagainya, tapi dia tidak menularkan rasa ketakutannya, justru malah untuk ponakan dan juga anaknya itu untuk mencari kesibukan. Benar. Tadi bakar tisu, bakar ranting pohon, walaupun itu nggak kebakar Bang ya. Seenggaknya kan dia punya kesibukan biar otak dia tuh sugesti dia nggak. Ya benar. Ya kan gitu Bang ya. Kita nggak fokusin ke situ sih. Nah itu teman-teman semua. Jadi kalau ada yang gimana-gimana teman kalian diam, suruh dia nyari kesibukan. Benar. Biar takutnya nih sugestinya macam-macam namanya di hutan ya Bang. Ya. Terus gelap kan pasti sugesti buruk dalam artian bukan binatang yang gaib. Beda tuh sama orang yang lagi bikin tenda. Asik aja fokus bikin tenda, nggak ada fokus ke yang lain gitu. Oke. Jadi cukup seru juga teman-teman semuanya pada pembahasan kali ini, terutama juga Gunung Kencana dan spill sedikit tadi Gunung Salak yang dimana dua gunung ini mempunyai keindahannya masing-masing, nggak kalah menarik. Terus juga nggak jauh-jauh dari Jabodetabek gitu Bang. Terjangkau lah jaraknya. Terjangkau jaraknya gitu kan, nggak sampai berbelas-belas jam naik motor gitu kan. Oke. Dan sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Bang Re punya pesan nggak nih Bang untuk pendaki yang mungkin masih takut setan dan lain sebagainya nih Bang? Ya kita harus nguasain diri kita dulu ya. Kalau sugesti kita
lebih besar rasa takut ya kita habis. Makanya diperlukan tim yang kompak kalau pendakian. Ya salah satunya ya kita ikut Diksar lah. Kita tuh dilatih mental, fisik. Pendaki tuh nggak ada yang diajarin buat nangkal yang gaib-gaib. Iya. Bukan itu sih. Betul. Tujuan kita kan survival, mau nikmatin alam gitu. Ya kalau itu sih mungkin bonus kali ya, bukan saya nantang nih, bukan sih ya. Jadi kalau pendaki sekarang nih pesan saya sih mungkin lebih jaga adab kali ya. Banyak sih, saya banyak nemuin sih. Sampai terakhir kemarin ke Salak tuh ada beberapa hasil temuan saya gitu ya. Ya vandalisme, ya ada sampah, miras. Saya masih nemuin kok gitu. Itu dia. Kayaknya anak sekarang tuh harus banyak denger kayak sama jaga adab itu sih. Sambil dipraktekin juga kali Bang. Jadi jaga adab tuh banyak tuh teman-teman semua, termasuk jangan vandalisme. Vandalisme itu biasanya nyoret-nyoret di batu, pakai tip ek, pakai cat, pakai pilok, kan? Salah satunya, terus salah duanya di pohon-pohon diketerik-keterikin. Itu vandalisme juga. Adab kita terhadap tumbuhan itu nggak ada berarti gitu kan. Terus buang sampah, berarti adab kita terhadap lingkungan juga nggak ada. Tuh, jadi adab tuh banyak, makanya jaga adab dulu yang nomor satu tuh Bang ya. Terus dibarengin tadi sama Bang Rey juga mengatakan kalau mentalnya, fisiknya, terus jangan nularin rasa ketakutan, kekompakan tim dan sebagainya. Jadi kalau kita bedah tuh lebar lagi tuh ke bawah sampai ke akar-akar ya. Yang penting naik gunung, sekedar naik gunung, jangan sesekali merasa wah gue udah dan sebagainya gitu kan. Sama aja sih, mau senior mau junior sama aja gitu. Yang penting tadi itikat baik kita, terus adab kita, perilaku kita, adab kita terhadap penduduk, adab kita terhadap orang registrasi dan sebagainya itu harus kita nomor satukan gitu kan. Dan menghargai kearifan lokal setempat. Itu benar tuh Bang. Itu Bang ya. Iya, kearifan lokal. Emang banyak tuh anak sekarang tuh ngeremehin. Betul. Iya, itu saya nyaksin kemarin langsung tuh ya. Pas di mana nih? Pas di mana? Pas di Salak tuh. Oh, Salak. Iya, jadi mungkin dari Jakarta gitu kan. Ya kan literalisasi nih ngobrol. Ya mungkin kayak orang nggak terima kayaknya, gimana ya? Kayak orang nggak terima gitu. Apa sih ini? Saya bilang bukan kayak gitu. Jangan ngebantah sesuatu yang udah lama ditanemin di masyarakat sini, saya bilang gitu. Mungkin anak sekarang ya, saya tadi bilang adabnya nggak ada. Saya bilang kalau nanti orang sini nggak terima kan bisa repot mereka, betul. Kesinggung gitu ya. Saya bilang jangan deh, ntar aja. Saya bilang saya pun juga dari luar Sukabumi sini, cuma apapun yang masyarakat sini tanemin saya nggak pernah tentang, dan bukan saya ngedukung karena ini kearifan lokal. Ya udah kita hargain. Saya nentang enggak gitu ya, cuma ngargain, cuma jangan dibantah kalau mereka jangan gitu. Itu dia tuh, cukup menarik juga. Dan selain mendapatkan pengalaman dari Bang Rey, teman-teman semua gue yakin juga udah pinter nih ngambil kesimpulannya nih, gitu kan. Oke, dan sebelum tutup lagi videonya, jadi teman-teman semua yang mau nyari perlengkapan outdoor ataupun casual, ya kan, langsung aja tuh mampir ke Instagramnya Bang Rey ataupun Facebook juga ada kan Bang ya? Ada Rey. Nah kalau Facebook tuh Rey, kalau Instagram Bre_walk. Wow, jadi Bre_walk. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Rey ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Kencana ataupun ke Gunung Salak ataupun ke gunung di seluruh Indonesia. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak Bang. Alhamdulillah. Bungkus.